Halo Aries, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang peristiwa besar yang akan menghampiri kamu. Apakah ada? Kita akan coba cek ya, seperti apakah itu. Dan ingat teman-temanku Aries, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aries, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aries semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Kita akan coba cek dulu di sini apakah yang terbaca. Kita ambil beberapa kartu lagi ya, 3 kartu lagi di sini. Apakah yang akan terbaca? Oke, nah, I'm kind and loving toward other while creating clear boundaries. Wah, ini bagus ya sebenarnya ya. That protect my cute feeling emotion. Sepertinya di sini kamu sudah mulai merasakan hati kamu itu kayak happy, dan kamu mulai berani untuk tersenyum. Yang tadinya kamu ngerasa banyak hal yang mungkin membuat kamu terluka, tapi di sini aku ngelihat kamu akan mulai tersenyum di sini ya. Oke. Dari bottom of the deck, dari kartu pertama tadi kita akan coba lihat ada The Miracle of Nature. Ya, seperti keajaiban. Ini mulai kamu rasakan. Dan aku ngelihat beberapa dari kamu itu sangat menghargai apa yang sudah kamu lakukan. Sangat menghargai pencapaian-pencapaian kamu. Karena di sini aku ngelihat beberapa dari kamu itu berhasil mencapai tujuan yang telah kamu tetapkan. Ada rasa puas dan ada rasa kebahagiaan yang luar biasa muncul di sini. Karena keajaiban, bisa jadi ada suatu peristiwa besar yang terjadi pada kamu selama ini yang mungkin tidak kamu sadari, di mana perjuangan kamu membuahkan hasil. Contoh misalnya dari sebuah pekerjaan. Selama ini kamu sudah berjuang, selama ini kamu sudah membangun bisnis atau membangun diri kamu menjadi seseorang yang layak, dan pada akhirnya ya kamu akan diakui di sini. Kamu akan mencapai ya pencapaian kamu yang mungkin paling tinggi di masa ini gitu loh ya, dimana kamu bisa menduduki jabatan atau kamu usaha atau bisnisnya kamu yang mulai meningkat ya. Karena kamu di sini aku ngelihat orang yang benar-benar tangguh di sini. Kamu itu adalah termasuk orang yang pekerja keras. Kamu juga orang yang begitu ambisius. Kamu juga disiplin dengan diri kamu ya. Dan kamu juga adalah orang yang walaupun di sisi emosional kamu itu cukup benar-benar kayak kuat banget, tetapi kamu bisa mengontrolnya. Itu hebatnya kamu. Oke? Nah, jadi di sini banyak hal yang membuat kamu tersenyum di sini, yaitu pencapaian-pencapaian kamu. Terus kamu juga akan diakui oleh mungkin atasan kamu dengan kerja keras kamu, dengan dedikasi kamu ya. Pujian-pujian yang tulus dari orang-orang itu akan mulai datang ke kamu. Mulai kamu dengar orang-orangnya itu mungkin keajaiban yang kamu dengar saat ini, keajaiban yang kamu rasakan saat ini, kamu akan mulai tersenyum ya. Kestabilan, bahkan di sini kamu akan mendapatkan kestabilan dalam segala hal, mungkin finansialnya kamu ya, mungkin dalam waktu dekat ini ya. Semua pekerjaan kamu mungkin akan berjalan lancar dan mungkin akan mengalami kestabilan ya. Dan kamu di sini akan merasa tenang dan bahagia dengan pencapaian kamu ini. Tetapi kamu tetap selalu waspada terhadap energi-energi negatif. Oke?
Nah, salah satu juga yang membuat kamu tersenyum, ini ada unconditional love. Kamu akan diberikan ya, mungkin sebuah kasih sayang dalam diri kamu, ataupun di sini kamu akan dikelilingi oleh orang-orang tersayang gitu ya. Orang-orang mungkin benar-benar kayak menghargai kamu di sini, begitu sangat menyayangi kamu. Mereka melihat bahwasanya kamu itu adalah orang yang pantas untuk mendapatkan kasih sayang dari mereka, terutama mungkin dari keluarga, terutama mungkin dari teman-teman, atau dari pasangan kamu sendiri. Mungkin pasangan kamu begitu sangat bangga terhadap kamu karena kamu orang yang benar-benar baik, sayang, sabar, perhatian gitu ya. Kalau kamu laki-laki ya pastinya kamu tanggung jawab. Makanya di sini muncul unconditional love. Oke? Nah, di situ aku ngelihat beberapa dari kamu menyadari. Dengan begitu akhirnya aku ya memiliki pasangan yang sayang sama aku, keluarga yang hebat, yang rukun gitu ya. Nah, ini membuat kamu tersenyum ya. Membuat kamu tersenyum di sini. Nah, jadi aku juga ngelihat beberapa dari kamu ya. Pernah sih apa ya, kayak kamu itu juga termasuk orang yang dingin sebenarnya ya. Orang yang biasanya itu kalau kamu nggak punya kepentingan terhadap seseorang, mungkin kamu tidak akan open terhadap mereka. Nah, namun di sini kamu berusaha untuk menghilangkan sifat buruk itu tersebut gitu loh. Intinya kamu selalu ada sih buat mereka jika mereka membutuhkan kamu. Itu kamu. Oke, sehingga banyak orang-orang mungkin menyukai kamu di sini. Nah, mungkin ada beberapa dari kamu, kalau kita katakan yang membuat kamu meneteskan air mata, bisa jadi banyak kegagalan-kegagalan yang pernah kamu alami dulunya. Ya, bahkan kegagalan itu membuat ya apa ya, kayak menjadikan sebuah pukulan yang sangat keras bagi kamu. Ya, mungkin banyak orang-orang yang tidak menghargai kamu, atau kamu tidak apa ya, tidak bisa kayak menghargai apa yang sudah kamu lakukan karena selama ini tidak ada satu keadilan ataupun kesuksesan yang kamu raih mungkin selama ini ya, di masa-masa lalu gitu ya. Nah, itu membuat kamu merasa kecewa dan sedih karena kamu ngerasa aku udah berjuang, aku udah berusaha, tapi kenapa ya aku kok belum mendapatkan apapun. Tapi ini ada keajaiban. Nah, bisa jadi air mata yang kamu keluarkan itu adalah air mata kebahagiaan kamu. Kamu mulai tersenyum, banyak keajaiban yang kamu dapatkan. Salah satunya bisa jadi ya, di awal kamu merasa kamu ada kehilangan. Ya, seseorang mungkin tidak menghargai hubungan ini. Dimana kamu tadinya memiliki satu hubungan dengan seseorang yang kamu cintai, kamu sayang, kamu bahkan sudah banyak berkorban buat dia. Tapi kenyataannya apa? Kamu tidak dihargai, kamu tidak dianggap. Bahkan tekanan terus datang kepada kamu. Ya, itu membuat kamu merasa menangis, meneteskan air mata. Padahal kamu udah berjuang buat dia, kamu udah berusaha buat dia, ya udah berkorban banyak buat dia, tapi justru dia mengabaikan kamu di sini. Nah, ini yang membuat kamu meneteskan air mata. Namun, aku melihat kamu punya keunikan, ada kecantikan dalam diri kamu di sini. Intinya tidak hanya kecantikan, kekuatan juga kamu miliki untuk bisa merubah semua keadaan ini. Ya, inilah peristiwa besar itu, di mana kamu kehilangan, ya di mana kamu merasa adanya ketidakadilan yang kamu dapatkan, ya. Bahkan kamu juga pernah kesepian. Namun semua itu bisa kamu atasi. Karena kamu di sini punya ambisi, kamu punya kekuatan untuk merubah semua itu, dan kamu juga punya keunikan dalam diri kamu, sehingga akhirnya you are protected. Ya, kamu itu kayak selalu dijaga, dilindungi oleh malaikat. Ya, sehingga akhirnya banyak hal-hal tadi yang mungkin ingin menghancurkan kamu, atau energi-energi negatif yang akan menghancurkan kamu ya. Namun di sini aku melihat itu tidak akan terjadi ya, karena kamu selalu dilindungi di sini. Selalu dilindungi dari hal-hal buruk tersebut, sehingga akhirnya apapun yang terjadi pada kamu, mungkin di saat itu kamu ditinggalkan, kamu dikhianati, atau kamu kehilangan sesuatu yang membuat kamu menangis ya, akhirnya kamu tersadar semua ini memang sudah diatur oleh semesta buat kamu. Arti kata, inilah yang terbaik buat kamu. Di saat kamu legowo, di saat kamu menerima semua kenyataan ini, disitulah kamu beranggapan, aku dilindungi dari segala hal-hal yang buruk gitu loh. Oke? Nah, jadi ini yang aku rasakan dari energi kamu ya, teman-temanku. Nah, jadi aku lihat juga beberapa dari kamu
I'm kind and loving toward other while creating clear boundaries that protect my good feeling emotion. Jadi aku di sini memiliki banyak pilihan dan aku dicintai gitu ya oleh hal-hal yang mungkin membuat kamu merasa sangat bersyukur. Aku akhirnya berkelimpahan di sini. Jadi aku ngelihat ya di sini beberapa dari kamu itu sudah menyadari bahwasanya inilah diri kamu. Aku adalah orang yang baik. I'm kind and loving dan penuh kasih sayang. Oke? Terhadap orang lain dan serta menciptakan batasan yang jelas untuk melindungi emosi perasaan baik saya. Good feeling emotion. Jadi ini kamu, dengan kamu punya pikiran seperti ini, sehingga akhirnya kamu menyadari inilah hidup, harus kita jalani dan aku harus menikmati hidup ini. Oke? Nah, di sini juga aku melihat instead of worrying about the future, I know all is well when I'm aligned in the moment. Jadi kamu juga mengatakan ya dalam hati kamu, bahkan mungkin bisa jadi inilah perasaan terdalamnya kamu. Kamu ingin mengatakannya, ingin mencurahkannya, daripada aku khawatir tentang masa depan, ya tentang masa depan. Masa depan saya tahu semuanya akan baik-baik saja. Is well when I'm aligned in the moment. Nah, ketika saya selaras dengan masa kini, intinya jika kamu ngerasa saat ini gitu ya, masa depan itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan masa kini. Nah, bisa nggak kita melakukan masa kini itu dengan baik, terus kita menyiapkan semuanya saat ini, maka aku yakin masa depan kamu akan benar-benar cerah di sini. Oke? Nah, ini juga ada true manifesting is about receiving what is of the highest good for all. Jadi aku ngelihat ya di sini manifestasi kamu yang benar adalah tentang menerima apa yang merupakan kebaikan tertinggi bagi semua orang. Nah, jadi manifest itu adalah tentang kebaikan-kebaikan. Menerima semua apa yang terjadi pada kamu. Anggap itu adalah tadi kehilangan, anggap itu tadi adalah kekecewaan kamu gitu ya, kesedihan. Jadi jika kamu benar-benar beranggapan itu bisa menerima itu semua, bahwasanya itu harus terjadi pada kamu, dengan hikmahnya kamu menjadi kuat, kamu menjadi tegar, kamu menjadi bangkit. Itu adalah sebuah masa depan nanti yang benar-benar kamu manifestkan, begitu ya. Oke. Nah, ini juga tentang manifestasi kamu juga. Manifesting is the creative process of aligning with the energy of the universe to co-create an experience that elevate my spirit and the spirit of the world. Ya, jadi di sini aku juga mengatakan dia atau kamu ya mewujudkan satu manifestasi ini adalah proses yang begitu sangat kreatif untuk menyelaraskan dengan energi alam semesta, untuk bersama-sama menciptakan pengalaman yang meningkatkan jiwa kamu ya, and spirit of the world, dan jiwa dunia kamu, begitu loh. Jadi di sini sebenarnya intinya perlu ya kita untuk memanifestkan sesuatu, karena ini adalah bentuk dari proses kreativitasnya kita. Kita kreatif enggak? Kita punya usaha enggak? Dan kita juga bisa menyelaraskannya dengan alam semesta. Dan semua itu memang wujud nyata dari alam semesta. Membuat kita akhirnya di saat kita punya manifest, otomatis kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu akan membuat kita bersemangat dan tahu apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya, untuk mewujudkan manifest itu. Oke? Jadi banyak peristiwa besar mungkin yang akan kamu alami di sini, di mana sesuatu manifest kamu itu harus jelas, kamu harus memiliki sebuah tujuan, dan kamu di sini benar-benar menjadi seseorang yang punya inner ya dalam diri kamu itu yang membuat kamu akhirnya bisa bangkit, menunjukkan apapun yang tadi terjadi pada kamu anggap itu adalah sebuah pembelajaran, begitu ya. The lover. Jadi ini kita bisa klarifikasi di mana tadi kita katakan ya bahwasanya kamu pernah mengalami suatu kehilangan. Ya, ternyata di saat kamu menjalin suatu hubungan dengan seseorang, itu adalah hubungan yang terlarang. Bisa jadi seseorang yang mungkin kamu cintai, dia membohongi kamu, dia memanfaatkan kamu. Ada perbedaan antara kamu dengan dia di sini. Apakah itu perbedaan status, di mana dia yang mungkin sudah menikah
dia yang mungkin sudah memiliki pasangan, atau dia yang sudah berkhianat sama kamu. Disitulah kamu mencoba untuk meninggalkan dia, melepaskan hubungan itu dengan mengikhlaskan. Pada awalnya memang sih berat ya, berat banget. Tapi ya, aku ngelihat di sini kamu mulai berani untuk mengambil risiko. Apapun itu, jika itu demi kebaikan kamu ke depan, ya kenapa tidak? Itu. Nah, dan aku melihat di sini beberapa dari kamu akan bisa melupakan, ada Three of Wands, akan bisa move on kamu dari seseorang tersebut, ya. Oke, akan bisa move on. Ada Three of Wands di sini. Ada Three of Wands. Kamu bisa melupakan masa lalu kamu yang begitu berat, ya. Kekecewaan, penderitaan, kehilangan kamu bisa melupakan itu. Sekarang kamu digantikan oleh semangat kamu, keinginan kamu, manifest kamu yang benar-benar sekarang ini bisa kamu wujudkan, ya. Nah, aku ngelihat di sini berapa diri kamu akan bisa menguasai dunia, dan kamu akan bersinar, makin bersinar, sehingga akhirnya banyak orang mulai berpikir, memikirkan kamu, banyak orang mulai mencari cara untuk mendekat ke kamu, ya, dan mereka mulai ya untuk berusaha keras gitu loh, mencari kesempatan untuk bisa bersama dengan kamu, ngobrol sama kamu. Nah, jika aku lihat dari seseorang yang mungkin berasal dari masa lalu, dia sepertinya akan datang, akan kembali ke kamu. Intinya ada yang akan berrekonsiliasi di sini, ya, karena melihat kamu memang sudah berubah di sini. Jadi inilah ya yang membuat kamu terkadang menangis, tersenyum, banyak hal yang membuat kamu merasa bangga dengan diri kamu, dan kamu juga ngerasa puas ya dengan apa yang sudah kamu lakukan. Apalagi ini mungkin menyangkut tentang cinta. Kamu ngerasa balas dendam kamu udah terbalaskan. Mungkin seseorang yang tadinya sudah meninggalkan kamu yang ada menyesal saat ini, ya, menyesal karena melihat kamu makin bersinar. Oke, dari sini ada Page of Pentacles. Dari segi keuangan aku melihat kamu benar-benar akan memiliki sebuah kesempatan untuk bangkit, maju, berkembang, ya, dan akan mendapatkan abundance di sini, ya. Rezeki yang berlimpah yang tidak terduga ini akan kamu dapatkan. Oke, teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya, ya. Sampai ketemu lagi, dadah.